Dan yang terakhir Mbak, boleh tahu nggak, kok info CS kadang berubah-berubah Mbak? Itu karena emang setiap hari ada briefing beda-beda atau tergantung orangnya sih Mbak? Tapi dari CS yang hari ini bilang, ini adalah jawaban terupdate dari prakerja, manajemen prakerja. Jadi ini yang paling benar. Begitu. Iya, makanya Saya saya... tekan, ya, jadi saya tekankan kembali di sini kami customer service prakerja tidak memegang data peserta. Jadi kami tidak terinformasi tentang datanya data peserta seperti apa. Yang terinformasikan, jadi kami hanya membuat laporan saja, Bapak. Terus ada yang ini loh Mbak, juga case teman saya ini dia langsung gagal ke 3 tahapannya Mbak, tahap 2, 3, sama 4 Mbak. Itu kenapa Mbak ya? Kalau gagal gitu Mbak. Oh, iya itu Lalu dia. untuk yang insentif tahap 4, kemungkinan akan on time atau mundur juga Mbak ya? Hai semua, kembali lagi di channel Aran Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan hari ini, pagi ini khususnya, saya berhasil menghubungi CS Prakerja. Jadi kalau kemarin saya benar nggak bisa, hari ini saya pagi ini langsung bisa tersambung dengan CS Prakerja. Jadi saya bisa memberikan banyak laporan tentang teman-teman kita ke CS Prakerja. Jadi akan dibantu prosesnya agar lebih cepat teman-teman. Dan yang sudah saya laporkan, saya sudah hubungi kalian langsung lewat DM Instagram. Jadi semoga itu membantu. Jadi kalian bisa segera cair. Dan untuk kali ini dengan CS-nya dia tidak bisa mengecek permasalahan di mana. Jadi dia hanya membantu untuk pembuatan laporannya ditujukan pada manajemen prakerja teman-teman. Dan selain itu juga pada video kali ini saya akan membahas mengenai insentif tahap 3 yang masih belum cair. Itu karena apa? Lalu juga insentif tahap 4 kira-kira akan on time kah atau tidak. Lalu juga mengenai jawaban CS yang kembali berubah lagi teman-teman. Tapi dari CS yang hari ini bilang, ini adalah jawaban terupdate dari prakerja, manajemen prakerja. Jadi ini yang paling benar menurut CS yang saya hubungi pagi ini. Jadi semoga itu benar teman-teman. Jadi buat teman-teman pun tidak perlu khawatir lagi. Jadi biar tidak lama sebelum kita mulai teman-teman, please dan saran saya silahkan subscribe channel ini buat teman-teman yang belum subscribe. Jadi kalian akan ketinggalan info terupdate seputar kartu prakerja dari channel Aryawan Agus ini. Jadi ini dia saya dengan CS Prakerja hari ini. Tunggu, petugas kami akan segera membantu Anda. Kartu prakerja, selamat pagi. Dengan Pak dapat saya bantu. Halo, selamat pagi Mbak. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Agus Mbak. Silakan Bapak Agus, ada yang dapat saya bantu? Mbak, saya menanya mengenai insentif tahap 2, saya kan sudah cair nih. Iya. Tapi statusnya sedang diproses dan tahap 3 harusnya tanggal 4 Juli itu belum ada perkembangan Mbak ya. Itu ngaruh nggak sih Mbak persyaratannya itu? Tidak berpengaruh Pak kalau untuk hal tersebut ya. Dibantu data penelpon dulu Bapak Agus sebelumnya untuk nomor handphonenya berapa? 085. Tanggal 4 ya. Mbak, sorry Mbak, untuk yang kemarin kan juga sempat hubungin CS nih Mbak dari yang lalu, yang kebetulan yang ngangkat itu cowok. Dan dia mengatakan itu berpengaruh Mbak ya. Katanya mungkin ada ulasan atau apa yang belum lengkap, jadi harus dicek lagi. Baru ntar bisa berubah jadi berhasil Mbak untuk insentifnya. Yang benar yang mana sih Mbak? Bingung loh saya sebenarnya ini. Tidak berpengaruh ya Bapak Andi, karena kan untuk datanya juga sudah masuk. Kalau misalkan Bapak masih belum ada data yang lengkap, pasti insentif tidak akan masuk. Yang tahap 2-nya? Iya, yang di Juninya. Kan di Juni itu statusnya sedang proses, tapi sudah Bapak terima kan? Iya, Berarti benar. untuk data Bapak kan sudah lengkap ya berarti. Kalau misalkan data belum lengkap, itu tidak akan masuk ke insentifnya, tidak akan dikirimkan. Jadi yang Mbak bilang nih yang paling benar Mbak ya, itu nggak berpengaruh Mbak ya? Tidak berpengaruh karena memang ada sebagian peserta juga yang mengalami hal seperti Bapak. Status insentifnya sedang proses, tapi untuk dana sudah masuk, ada yang seperti itu. Nah terus yang nggak, yang tahap 3-nya loh Mbak, sampai Ya, belum ada yang perkembangan. Di bulan Juni, rekeningnya menggunakan apa? Oh jadi itu benar-benar tinggal diabaikan Mbak ya? Soalnya saya Iya, khawatir yang Mbak terpenting karena semua data sudah lengkap Pak. Bapak sudah menyelesaikan pelatihan, sudah memberikan rating ulasan ke lembaga pelatihan seperti itu. jadi kalau insentif tahap 2 sudah cair itu artinya data sudah lengkap semua dan tinggal nunggu. Dicek berkala, iya betul. Walaupun harusnya tanggal 4 Juli tapi sampai tanggal 22 Juli nggak ada perkembangan sama sekali loh Mbak. Karena untuk pengiriman insentifnya dilakukan secara bertahap Pak, seperti itu. Oke, ini nomor saya Mbak, 5101. Iya benar. Memangnya udah rating dan ulasan yang belum diberikan Bapak Agus? Sudah sih Mbak, udah semua nggak sudah, cuman karena berarti sudah dari masuk. info CS yang kemarin itu dia bilang berpengaruh, makanya mau make-sure lagi yang benernya yang mana sih sebenarnya. Soalnya info Kalau CS sendiri kok beda-beda sudah Mbak ya. diberikan semua, itu kan pasti insentif juga sudah diberikan.
pastikan kecuali belum ada data yang belum lengkap. Misalnya Bapak Agus belum memberikan rating ulasan, itu pasti akan tertunda insentifnya, tidak akan masuk. Maksudnya yang tahap 3 itu tertunda gara-gara itu nggak mungkin Mbak ya? Nggak ya? Bagaimana? Mungkin karena itu nggak insentifnya tertunda yang tahap 3 ini? Karena apa? Statusnya Karena masih sedang diproses. tidak, memang ada sebagian peserta yang seperti itu, Pak. Oke deh Mbak. Mbak, Nama lengkap tadi milik teman Bapak ya, ingin dibuatkan laporan juga. iya benar-benar. Atas nama siapa ya peserta? Ini dia. Ini saya juga ada lengkapnya kok. Nah, nama lengkapnya adalah Nur Hikmah. Ya, 19 Juni. Tahap 2 itu. Rekeningnya menggunakan apa? Pakai BNI. Atas nama peserta sendiri atau bukan? Nama sendiri dia, udah lengkap namanya kok. Sama data sendiri. Iya, Nur Hikmah Ini itu. pengecekan tidak bisa ke kami, Bapak. Oh, Karena di sini kami hanya membuat laporan saja ya, tidak memegang data peserta. nah ini ya saya bingung Mbak, kok CS beda-beda Mbak ya. Kemarin yang cowok kebetulan dia bilang dia bisa bantu ngecek Mbak apa yang kurang dan dia akan infokan. Seperti itu. Iya, makanya Saya saya tekan, ya. Jadi saya tekankan kembali di sini kami customer service prakerja tidak memegang data peserta. Jadi kami tidak terinformasi tentang detailnya data peserta seperti apa. Yang terinformasikan, jadi kami hanya membuat laporan saja, Bapak Asep. Bagus seperti itu. jadi ini benar-benar input terupdate dari CS Prakerja Mbak ya. Biar ini saya pakai patokan Mbak ya, nggak yang lain Mbak ya. Iya. Oh baik. Ya, kami hanya bisa membuat laporan saja Pak, karena semua data peserta langsung ditangani oleh pelaksana prakerja dari kementeriannya langsung. Baik Mbak. Ya. Alamat email baik Bapak Agus, ini untuk laporannya juga sudah saya buat ya. Mudah-mudahan insentifnya secepatnya dicairkan ya Pak ya. Oh, jadi menurut Mbaknya mungkin ada problem sebelumnya di ini ya, di ulasan ya Mbak ya. Iya, kalau yang statusnya gagal dikhawatirkan seperti itu ya Bapak. Terus ada yang ini loh Mbak, juga case teman saya ini dia langsung gagal ke 3 tahapannya Mbak, tahap 2, 3 sama 4 Mbak. Itu kenapa Mbak ya? Maksudnya bagaimana? Jadi kan tahap 1 sudah cair dia dulu di bulan Juni. Terus tahap 2-nya itu di bulan Juli, tahap 3-nya Agustus, tahap 4-nya di September. Statusnya langsung gagal gitu Mbak. Oh, iya, itu diabaikan dulu saja. Tapi dipastikan dulu Pak, data-datanya apakah sudah sesuai semua. Dikhawatirkan ada penyalahgunaan data atau ada data yang digunakan milik orang lain seperti itu. Karena sebelumnya Coba kan dicek dulu, dipastikan dari rekeningnya seperti itu, data-datanya. dia kan tahap 1 ini Mbak sebenarnya di gelombang 1 kan di sebenarnya dia. Cuman dia emang baru selesai pelatihan tuh di bulan Mei akhir. Jadi makanya bulan Juni dia baru tahap 1-nya itu lancar tuh Mbak. Cuma yang tahap 2, 3, 4-nya itu langsung gagal itu diabaikan aja Mbak, atau perlu buat laporan juga Mbak. Coba dilakukan pengecekan dulu Pak, terkait dari data-data yang disambungkan dikhawatirkan berpengaruh karena data tersebut ya. Dan juga untuk memastikan ke tempat pelatihannya untuk rating dan lulusannya seperti itu. Jadi minta cross check dulu ya sebelum dibuatin laporan Mbak ya. Dipastikan seperti itu. Oke, jadi kalau yang gagal ini kemungkinan karena ada rekening atau data yang salah nggak benar Mbak ya. Iya, seperti itu Bapak Agus. Baik Mbak. Terus terakhir nih Mbak, sebenarnya kalau kita nggak buat laporan pun tetap akan terproses atau harus buat laporan dulu baru ntar akan diproses Mbak? Tetap akan diproses Pak. Tetap akan diproses ya. Iya. Jadi sebenarnya karena nggak- ditangani oleh peserta. Jadi sebenarnya nggak harus sering-sering telepon CS untuk buatin laporan kan sebenarnya. Yang penting kita sudah pastikan data kita benar, kita tinggal Iya, tunggu sebenarnya ya. Betul, karena kan langsung ditangani oleh pelaksana. Jadi banyak peserta yang mengira bahwa Iya itu dia, menghubungi kami itu adalah solusi tercepat. cepat cair. Iya, padahal kami juga tidak memegang data peserta Bapak Agus. Itu udah masih banyak yang salah ini sih Mbak, salah persepsi ya. Iya, tidak apa-apa. Dan yang terakhir Mbak, boleh tahu nggak, kok info CS kadang berubah-berubah Mbak? Itu karena emang setiap hari ada briefing beda-beda atau tergantung orangnya sih Mbak? Briefingnya sama saja ya Pak ya. Mungkin ada kesalahan informasi dari rekan kami, mungkin seperti itu. Nanti akan coba dikonfirmasikan kembali ya terhadap rekan kami. Iya, coba cek yang 2 hari yang lalu Mbak, cowok sih dia juga bagus sih penjelasan. Cuma dia bilang dia bisa ngecek dan dia bilang itu berpengaruh Pak untuk yang insentif tahap 2 yang sudah cair namun sedang diproses. Itu akan berpengaruh ke insentif tahap 3-nya. Makanya pada ini semua nih di grup juga pada bingung kan nih, kok sebelumnya bilang abaikan, sekarang bilang berpengaruh, terus sekarang bilang diabaikan lagi. Jadi kita Iya. bingung. Iya. Di sini kami tidak memegang data peserta Bapak Agus, jadi hanya bisa membuat laporan saja. Oke, baik deh Mbak. Lalu untuk yang insentif tahap 4 kemungkinan akan on time atau mundur juga Mbak ya? Kalau yang
yang di bulan Agustus berarti ya? Iya. Mudah-mudahan saja itu sesuai dengan jadwal ya Pak ya. Kami berharap seperti itu karena memang langsung ditangani oleh laksananya langsung kalau untuk pengiriman insentif. Dan terakhir Mbak, untuk gelombang 4 sudah ada tanggal pasti nggak? Kan minggu depan kan rencananya akan dibuka ya? Gelombang keempatnya belum ada tanggal pasti, jadi kami belum menerima konfirmasi atau informasi terbaru dari pihak pelaksana. Tapi yang jelas minggu depan Jadi Mbak ya? kalau misalkan sudah ada tanggalnya, pasti akan diinformasikan ke dashboard ataupun melalui Instagram resmi Kartu Prakerja. Itu saja Pak patokannya. Oke Mbak. Oke, jadi untuk gelombang STT tahap 4 masih belum pasti, tapi diusahakan biar tetap on time Mbak ya? Untuk yang gelombang 4, untuk yang tahap 4. Oke. Ya deh Mbak, itu aja deh Mbak. Baik, terima kasih telah menghubungi Kartu Prakerja. Selamat beraktivitas bagus. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi itu dia. Jadi saya memberikan laporan, tapi nggak saya masukkan ya, juga terlalu panjang ya. Jadi total sekitar 20 menitan saya mengisi prakerja, dan beberapa saya menanyakan beberapa hal tentang informasi prakerja. Jadi semoga bermanfaat untuk informasinya. Jadi buat teman-teman, buat yang statusnya masih gagal, kalian harus double check data kalian. Sepertinya di kemungkinan besar memang ada data yang masih salah, baik itu rekening, nomor telepon, dan juga nomor HP, ataupun juga ulasan. Tapi kalau yang sedang diproses atau belum diproses, mohon bersabar karena prosesnya memang bertahap. Dan kita hanya bisa menunggu teman-teman. Dan untuk gelombang 4, itu belum dapat info resmi dari CS Prakerja. Seperti biasa mereka main aman ya, jadi mereka nggak mau ngasih jawaban kalau memang belum ada jawaban pasti. Tapi yang jelas dari informasi yang kita dapatkan itu akan dibuka di akhir Juli ini, yaitu di minggu depan. Jadi kita tunggu aja dan siapkan data kalian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang insentifnya sudah cair mungkin setelah tanggal 16, karena kemarin tanggal 16 sudah cair, dan pagi ini pun masih menyusul tanggal 11, 12, 13, 14, sudah ada yang juga cair terproses, tapi yang tanggal 17, 18, dan seterusnya, sementara saya belum ada informasi. Jadi buat teman-teman kalau ada informasi, silahkan komen di bawah, jadi akan dapat banyak informasi dari kita semua, jadi kita tahu, sudah sampai tanggal ini ya yang sudah diproses. Dan yang belum pun bisa komen di bawah, jadi kita tahu yang belum itu masih seberapa banyak sih yang belum diproses. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf kalau salah kata, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!